Nyonya Carmody yang mencoba menghalangi langsung dibungkam dengan kaleng makanan oleh Irene. Mereka pun segera pergi setelah mengajak beberapa orang termasuk Jim yang penakut serta seorang tentara bernama Wayne yang sangat terpukul akan kematian Sally. Tak lama kemudian mereka pun tiba di apotik dan langsung mengumpulkan obat-obatan. Berdasarkan arahan Irene, terdengar sesuatu yang merangkak, lalu tiba-tiba saja Jim dikagetkan dengan seorang polisi militer yang terjerat jaring laba-laba sambil terus meminta maaf dan mengaku menyesal. Segera David dan yang lainnya berusaha membebaskan pria itu, namun sangat mengejutkan. Serangga laba-laba pun mulai mengepung dari segala arah, menembakkan jaringnya yang mengandung racun. Salah satunya mengenai Joe dan seketika pemuda itu pun tewas. Ali! Ali! Beberapa waktu kemudian, para penyintas di supermarket dikagetkan dengan kembalinya kelompok David. Semuanya terlihat ketakutan dan putus asa, terutama Jim, menangis seperti bayi yang mengalami mimpi buruk. Kegagalan David berarti keberhasilan bagi Nyonya Carmody. Apalagi ditambah Joe yang tidak terselamatkan, kini Carmody benar-benar mengaku sebagai juru selamat yang kata-katanya akan menghindarkan siapapun dari mara bahaya. Itu membuat tekad David dan teman-teman semakin kuat. Meskipun berbahaya, tapi menurut mereka lebih baik mati di dalam kabut daripada menjadi korban wanita gila yang terus berbicara tentang Tuhan. Namun sebelum itu, David ingin mengetahui asal-muasal makhluk menyeramkan yang ada di luar. Dia yakin tentara mengetahui sesuatu karena sebelum laba-laba keluar, polisi militer terus-menerus mengucapkan penyesalan akan sebuah kesalahan. David pun segera menemui Wayne, menanyakan dua tentara lainnya. Semua ruangan telah didatangi, tapi dua prajurit, Morales dan Donaldson, masih belum juga ditemukan. Sampai akhirnya, David mencarinya di gudang, dan ternyata dua prajurit itu telah mengakhiri hidupnya. Melihat hal itu, Wayne pun menjadi panik. Lalu tiba-tiba Jim muncul menyeret prajurit itu ke hadapan Carmody. Merasa terdesak, Wayne pun akhirnya mengaku. Meskipun tidak secara detail, tapi prajurit itu menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Project Arrowhead, di mana para ilmuwan yang awalnya menemukan cara untuk membuka lubang ke dimensi lain, dan dari lubang itu makhluk-makhluk menyeramkan datang, sehingga terjadilah bencana. Hanya itu yang diceritakan oleh kedua rekannya yang telah mati. Wayne tidak mau disalahkan karena dia hanyalah seorang penjaga biasa yang tidak mengetahui apa-apa tentang penelitian. Sayangnya, alasan tersebut malah dijadikan senjata oleh Carmody. Dia mengutuk para manusia yang mengelak dan tidak mau mengakui kesalahan. Disinilah kita dipertontonkan bagaimana tajamnya lidah mampu mengalahkan sebilah pedang. Carmody mengatakan dengan menjadikan Wayne sebagai tumbal, maka malam ini mereka semua akan aman. Sementara itu, David yang nyaris putus asa disemangati oleh Billy. Bocah itu meminta sang ayah berjanji untuk tidak membiarkannya ditangkap oleh monster. Beberapa waktu kemudian, ketika dini hari, Amanda datang menghampiri bersama teman-teman yang lain, mengabarkan bahwa mereka telah siap. Pertama-tama, mereka akan mengambil 5 karung beras, lalu bergegas menuju ke mobil David yang berada di tengah-tengah lapangan parkir. Sayang seribu sayang, Nyonya Carmody telah menanti bersama para pengikut. Dia benar-benar merasa marah dan kembali meracuni pikiran semua orang untuk menjadikan Billy sebagai tumbal selanjutnya. The blood of human sacrifice must come. We want the boy. We want the boy. Come on!
Dua tembakan tepat sasaran mengakhiri hidup sang utusan Tuhan. Namun perjuangan David dan yang lainnya masih belum berakhir karena setelah berada di luar, mereka harus menghadapi ganasnya makhluk yang bersembunyi di dalam kabut. Hanya 5 orang yang berhasil masuk ke dalam mobil: David, Billy, Amanda, Irene, serta Pak Tua Dan. Sebelum melanjutkan perjalanan, David sempat melewati supermarket dan melihat Bud, atasan Oli, telah bergabung bersama para penyintas lain. Tujuan pertama David adalah kediamannya untuk menjemput sang istri. Sangat disayangkan, Stephanie terlihat menempel di dinding rumah dalam sarang laba-laba yang menandakan wanita itu telah menjadi inang monster serangga. Perjalanan pun berlanjut tanpa arah dengan satu tujuan, yaitu keluar dari kabut. Tidak ada siapapun yang mereka temukan, hanya suara-suara monster yang terdengar samar dan kemunculan makhluk raksasa yang sangat mengerikan melintas di hadapan mereka. Habisnya bahan bakar menandakan perjalanan dan perjuangan mereka telah berakhir. Mungkin saja apa yang dikatakan oleh Carmody benar, inilah akhir dunia, di mana monster-monster mengerikan muncul untuk memangsa manusia yang berdosa. Hanya tersisa 4 peluru dan David akan memikirkan cara lain untuk mengakhiri penderitaannya. Film pun ditutup dengan menampilkan David yang sudah pasrah menyerahkan dirinya untuk dimangsa. Namun, sangat mengejutkan, yang datang adalah para tentara bersama penduduk yang berhasil diselamatkan, termasuk seorang ibu yang nekat meninggalkan supermarket untuk menjemput anak-anaknya. Apakah bencana kabut telah berakhir, ataukah ini hanya awal dari akhir dunia? Dan tamat. Sebuah film yang benar-benar membuat para penonton merasa putus asa, termasuk saya. Buat yang belum tahu, The Mist adalah film adaptasi dari salah satu novel karya Stephen King. Film ini mendapat penilaian cukup baik, satu-satunya yang mengganggu adalah bagian endingnya yang sangat gelap, suram, dan tentunya tidak diinginkan banyak orang. Tentu saja yang menjadi pertanyaan banyak penonton adalah mengapa harus meninggalkan supermarket? Ya, seperti yang kita lihat, pada awalnya supermarket adalah tempat yang sangat baik untuk berlindung atau bertahan dari bencana mengerikan yang terjadi di luar. Tempat itu penuh dengan makanan dan minuman yang cukup untuk semua orang dalam waktu yang lama, serta menyediakan ruangan yang cukup luas bagi para penyintas. Namun ketika terjebak, biasanya orang akan mulai mengalami gangguan-gangguan. Jika butuh bukti, mungkin boleh dicoba mengurung diri di kamar dengan hanya bertemankan makanan dan minuman yang berlimpah. Dijamin, kalian pasti akan merasa terganggu meskipun ada teman di sebelah kalian. Apalagi dalam film ini, ada monster yang mengerikan yang tinggal hanya menunggu waktu untuk mendobrak masuk, dan ada seorang wanita fanatik yang terus menggila dengan kalimat-kalimat ketuhanan dan kiamat. Ini mungkin jauh lebih mengerikan dari monster-monster di luar sana, sehingga membuat orang-orang yang imannya lemah ikut-ikutan gila. Jadi ya pilihannya hanya dua, mati di tengah kabut atau hidup dengan menjadi gila seperti yang lainnya, yang mana ujung-ujungnya juga mati karena dijadikan tumbal. Iman tanpa ilmu buta, ilmu tanpa iman pincang. Terus bang, itu monster dari mana? Kok bisa datang begitu aja? Ya, baik dalam buku maupun di film, secara gamblang menjelaskan apa yang menyebabkan munculnya kabut neraka. Wayne menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terkait dengan eksperimen Project Arrowhead. Jadi sebenarnya di dalam skrip original Pak Sutradara, ada adegan yang menampilkan peristiwa yang dijelaskan oleh Wayne. Sambaran petir menyebabkan lonjakan listrik sehingga membuat lubang dimensi menjadi tidak dapat dikendalikan. Akhirnya, para penghuni neraka pun kemudian bebas menyeberang, mendatangkan malapetaka dan mimpi buruk.
Berarti apa yang dikatakan oleh Nyonya Carmody itu benar, Bang? Kalau ini tergantung pandangan masing-masing. Saya melihat dari dua sudut pandang yang berbeda karena semua urutan kejadian sangat sesuai dengan yang dikatakan Carmody. Mulai dari kematian biker dan kelompok Brand, serangan serangga dan makhluk bersayap di malam hari, sampai dengan pengorbanan Billy. Sadar tidak sadar, para tentara muncul tak lama setelah kematian bocah itu. Namun di sisi lain, saya juga melihat semua itu adalah sebuah kebetulan dan sebab akibat. Ini berdasarkan munculnya karakter yang hilang di awal film, seorang ibu dua anak. Dia dengan yakin kembali ke rumah, mengabaikan semua peringatan, melewati segala macam rintangan yang menghadang, sampai akhirnya berhasil menyelamatkan anak-anaknya. Sama sekali tidak ada hubungan dengan ramalan Carmody. Selain itu, serangan serangga juga ada sebabnya. Serangga-serangga itu berdatangan karena tertarik dengan sinar lampu. Salah satu dari mereka memang menyengat Sally, tapi saya pikir serangga itu bukan tipe pemangsa. Mereka menyengat karena merasa panik. Sama halnya dengan Sally yang juga sama-sama panik. Ini sekaligus menjelaskan apa yang terjadi dengan Carmody. Wanita fanatik itu tidak disengat karena dia lebih tenang dan bahkan hampir tak bergerak seperti benda mati. Kok bisa David setega itu, Bang? Sampai-sampai menembak anaknya sendiri. Ya, meskipun tidak ditampilkan, saya pikir kita semua bisa membayangkan bagaimana beban yang ditanggung David. Menembak semua rekan seperjuangan, menembak anaknya sendiri, dan dipaksa terus hidup dengan menanggung semua itu. Perlu digarisbawahi, apa yang dilakukan Monster the Mist jauh lebih mengerikan, sehingga mengakhiri hidup sendiri adalah keputusan terbaik. Selain itu, jika diingat kembali, David sempat berjanji, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Billy ditangkap oleh monster. Tapi ya tetap saja, keputusan yang diambil David dan teman-teman adalah murni efek dari perasaan panik. Inilah kengerian lain dari film-film horor, yaitu bagaimana karakter bereaksi terhadap situasi yang menyebabkan mereka takut, panik, dan putus asa, sehingga mengambil sebuah keputusan tanpa pikir panjang yang mana menghancurkan hidup mereka. Mungkin segitu dulu teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!